sabatkan tubuh dan jiwa, dan luluslah ujian persepuluhan. Ini adalah satu koin dengan dua sisi. Sisi yang pertama sabat, sisi kedua persepuluhan. Ya, saudara, satu koin dua sisi. Ya, saudara. Nah, inilah pendidikan jiwa bagi kita. Saat kita bersabat, kita mengembalikan milik Allah. Coba, Tuhan jatuh hati kepada saudara. Saudara, kalau saya menyampaikan hal ini, bukan karena gereja atau saya kekurangan uang, tidak. Tetapi supaya saudara enggak kekurangan uang, saudara enggak kekurangan berkat. Makanya ini jalan dari Tuhan. Saudara, supaya saudara perhatikan baik-baik. Saat saya bersabat, menenangkan dan mengistirahatkan jiwa saya dan tubuh saya percayakan sepenuh kepada Tuhan. Maka mujizat itu terjadi kepada saya. Mujizat itu terjadi pada saya. Ya, saudara, ini sesuatu hal yang dahsyat. Persepuluhan. Ketika saya tidak punya banyak, entah saya mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, maka mujizat berkat terjadi pada saya. Amin. Dua-duanya menghasilkan mujizat di dalam hidup saya. Sekarang gak ada pilihan yang lain. Sorry. You don't have any choice in your life. Especially if you eager and you have your future full with the richness of God, with the abundance life of God, then you no choice except you receive two kinds, the requirements of God. Dua macam persyaratan Allah. Sebutkan, satu apa? Satu apa? Sabat. Dua, kembalikan persepuluhan. Cuma itu saja. Menurut saya nggak susah. Ketika saya miskin, ibu gembala juga miskin, kami tidak pegang uang, beli susu buat anak juga tidak bisa. Asal kita terima, kita mesti kirim. Saya sudah cerita sama saudara. Oke. Maka di situ dalam kemiskinan saya menyangkali diri saya. Saya mengikut Tuhan Yesus dan mengangkat salib saya dan ibu gembala. Dan saya beritahu saudara, dua hal itu dilakukan oleh orang yang tulus. Orang yang mau menyangkali dirinya, menyangkali kebutuhannya, menyangkali siapa dia punya sebetulnya. Tetapi dia memiskinkan dirinya untuk dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Di situ Tuhan bekerja dahsyat. Dan itu yang terjadi. Saudara, itu sebab saya perlu memberi contoh kepada saudara. Supaya saudara itu hatinya itu tertuju kepada Tuhan. Saya punya, ibu gembala punya. Tapi kami berikan untuk orang lain, untuk pendeta-pendeta penginjil, membangun pos PI. Kami sendiri masih kontrak. Saudara, sampai 5 tahun kontrak. Bayarnya 2 tahun sekali. Saudara, itu berat sekali. Tetapi kami jalani. Karena kami tidak mau membatasi yang tak terbatas. Banyak orang Kristen membatasi yang tak terbatas. Salah sendiri. Saya gak mau. Saya tidak mau membatasi yang tak terbatas. Saya mau masuk di dalam yang tak terbatas. Kalau saudara mau beri tepuk tangan yang baik. Saudara, dan kemarin pada awal daripada serial ini, saya menyampaikan pada saudara subtema ya, charging kuasa roh. Saat kita bersabat, sabat itu menenangkan diri dan menyingkirkan semua kesibukan kita, urusan kita, dan kita datang kepada Tuhan. Ya, saudara, bukan saya bersabat tidur terus panjang hari. Ya, itu bukan bersabat. Ya, tetapi itu bermalas. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, ya, bersabat tuh membawa hati saya, hati saudara untuk terus konsultasi dengan Tuhan,
untuk terus bikin baik hubungan kita yang retak barangkali dengan Tuhan. Pernah kemarin kita berbohong kepada Dia, pernah kemarin kita melawan kepada Dia. Ayo sahabat. Saudara, ketika saya dan saudara membutuhkan satu hari, menetapkan satu hari untuk aku mau datang di hadirat Tuhan. Wow, engkau mempunyai potensi untuk panen setiap minggu. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dengan ini saya masuk pada saudara untuk supaya kita semua memperhatikan ya. Filosofi teologis dari persepuluhan. Saya sudah bilang, gak ada harapan deh. Emangnya saudara punya duit berapa? Saudara punya modal siapa? Saudara punya simpanan seperti apa? Saudara, Warren Buffett, seorang pialang saham nomor 1 di dunia, dia mengatakan apa? Aku biasa kok. Aku tiba-tiba besok pagi bangun, aku mendapat laporan dan aku melihat rekeningku di puluhan bank di seluruh dunia itu menanjak. Aku nggak senang, aku nggak bangga. Coba, ini orang paling kaya di dunia nomor 3. Di bidang pialang dia nomor 1. Di lantai bursa seluruh dunia. Karena bagiku, ini sebentar naik, nanti turunnya juga nggak karu-karuan. Kalau orang lain ngalami pasti bunuh diri. Dia pernah dalam semalam dia rugi 300 triliun. Dia untung 1000 triliun. Dia rugi lagi 2000 triliun. Orang lain bunuh diri, dia bilang. Aku tidak berharap pada itu semua. Aku seorang Kristen, dia bilang. Aku seorang Kristen. Aku tidak melihat harta itu. Sebentar naik, sebentar anjlok, sebentar naik lagi melejit, sebentar lagi anjlok. Aku gak kepikiran. Karena memang itu kerjaanku, mau apa lagi. Jadi aku cuma bersyukur kepada Tuhan karena aku anak Tuhan. Aku mengembalikan persepuluhanku. Saudara, kira-kira kalau seorang dengan kekayaan, ya saudara, kekayaan 1.300 triliun, persepuluhannya berapa ya? Saudara mesti tahu dia taat kepada Tuhan sehingga fluktuasi daripada nilai saham-saham yang dia miliki itu kayak apa saja, mau melejit, mau jeblok, nggak terpengaruh sama sekali. Harusnya kalau saudara diberkati kayak begitu, saudara tetap mempermuliakan Tuhan. Iya, harus begitu. Saudara engkau sabat, hatinya itu sabat. Ya, bukan saudara itu kemerungsung, tidak. Ini filosofi teologis dari orang mengembalikan persepuluhan. Jadi Warren Buffett, dia tenang saja. Saudara, saingannya tidak karu-karuan. Dalam kegelisahan, sakit jiwa, bunuh diri. Harta gede saudara, harta besar banget. Tuhan itu ingin supaya saya dan saudara bersabar untuk apapun yang kita alami. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, kalau saudara mengembalikan persepuluhan, kiranya saudara tambah dengan sabat. Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Tuh lihat, roti dan anggur, perjamuan kudus. Kitab Kejadian, kitab nomor 1 dari Alkitab. Zaman bahuela banget. Lihat. Ketika Abram menang, mengalahkan musuh-musuhnya, dan membebaskan Lot sekeluarga keponakannya yang kurang ajar sama dia. Tapi dia tidak peduli, kamu kurang ajar sama aku, kamu menyingkirkan aku. Gak apa-apa. Nah, gak apa-apa, om gak apa-apa. Justru ketika Lot sekeluarga di dalam tahanan dan dijajah, saudara, karena Lut tinggal di Sodom dan Gomora. Wah, dia orang kaya sih. Satu rumah ada di Sodom, satu rumah ada di Gomora. Ini 2 kota kembar. Saudara. Dan dia sungguh-sungguh
tidak menghargai omnya yang memelihara dan mengentas dia dari kemiskinan menjadi orang kaya. Itu omnya, Abram. Saudara, Abram no problem. Abram sabat kok artinya. Bukan sabar, tapi sabat. Itu sebab ketika dia mendengar bahwa keponakannya itu ditawan dan seluruh orang dari 2 kota ini, saudara, ditawan semuanya. Wah, Abram marah. Dia khawatir pada anak-anak gadis daripada Lut dan pada istrinya Lut. Zaman dulu itu ada zaman yang buas. Yang paling menderita adalah kaum wanita kalau kalah perang. Langsung dia menyiapkan tentara yang bukan tentara, yang cuma pegawai dia. Laki-laki dipersenjatai sama dia. Dan langsung mereka datang kepada kota Sodom dan Gomora dan mengalahkan raja yang membuat sesuatu penjajahan di sana. Setelah selesai, hebat sekali. Kalimat ini luar biasa. Melkisedek, Raja Salem. Loh, kok tiba-tiba ada Raja Salem di sini? Bicara tentang Sodom dan Gomora, ada Raja Salem. Salem itu adalah Shalom. Shalom itu adalah sabat. Ketemu saya rahasianya kenapa selalu ada Melkisedek. Seseorang perlu untuk membuat Melkisedek keluar menyambut dia. Dan untuk itu orang harus berperang dan harus menang. Saudara. Dan setelah menang muncullah imam Melkisedek dengan pakaian imamnya. Dan memberi penghargaan dalam bentuk roti dan air anggur. Hebat ya saudara. Semua katakan luar biasa. Kitab Kejadian zaman dahulu kala. Ya saudara. Yesus belum turun ke dunia. Belum ada maksud tentang penebusan dan kelepasan. Penebusan dan kelepasan hanya baru mulai pada kitab Keluaran pasal 12. Ini Kejadian pasal 14. Tetapi luar biasa. Rencana Tuhan itu. Di mana ada damai sejahtera dengan Allah. Allah akan memunculkan roti dan anggur. Kalau saudara mempunyai hati yang sahabat dengan Tuhan. Saudara, engkau selalu membayang roti dan anggur. Daging dan darah Yesus. Dalam hidup saudara. Saya tidak bisa hidup tanpa itu. Saudara tidak bisa hidup tanpa itu. Kita hanya bisa hidup karena dia berkorban buat kita. Pada zaman dahulu kala Abram harus menyabung nyawa. Bersama dengan orang-orang laki-lakinya. Dan berperang dan mengalahkan musuh yang menindas Sodom dan Gomora. Kita tidak. Kita tidak ada peperangan. Kita tidak ada perjuangan apapun. Untuk membela Tuhan yang kayak apa sih? Gak ada sama sekali. Tapi saben minggu saudara dan saya boleh makan roti dan anggur. Yaitu tubuh dan darah Yesus. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Orang yang mengembalikan persepuluhan. Dia sangat lekat dengan daging dan darah Yesus. Dia mempunyai satu kesamaan genetika dengan Tuhan. Genetika tubuh daging Yesus sama dengan genetika daging dia. Sama dengan genetika darah Yesus. Dan sama dengan genetika darah dia. Coba. Engkau tidak perlu ditransfusi. Karena engkau setiap minggu ditransfusi dengan darah Yesus. Engkau akan mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Yang engkau belum pernah alami dalam hidup. Di mana ada damai dengan Tuhan Yesus. Di situ ada kesamaan genetika dengan dia. Banyak orang makan dan minum perjamuan kudus. Mungkin barangkali dia sehari bisa 2 kali atau 3 kali.
Di zaman kitab Kisah Para Rasul, saudara membaca, orang-orang Kristen pertama setiap hari keliling, besok ke rumahmu ya. Kamu siapkan perjamuan kudus ya. Besok lagi ke rumahmu ya. Kamu siapkan perjamuan kudus. Setelah mereka makan perjamuan kudus, mereka makan siang bersama, mereka makan malam bersama, mereka makan pagi bersama. Pada zaman Kisah Para Rasul, gereja awal, orang itu berkeliling rumah untuk makan perjamuan kudus. Kenapa? Karena pertentangan kepada mereka, karena permusuhan dari orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, itu sangat kejam. Jadi mereka ingin selalu supaya daging dan darah mereka itu satu genetika dengan Tuhan. Itu sebab mereka beredar-edar dari satu rumah. Mungkin mereka memberi tanda di depan rumah mereka. Di sini jam sekian ada perjamuan kudus. Rumah yang lain, di sini jam sekian ada perjamuan kudus. Orang tinggal ngelihat saja. Wah, ini sekarang jam sekian ya. Zaman dulu tidak ada ini ya, tapi ya. Wah, sudah jam segini, aku akan masuk ke sana. Perjamuan kudus adalah sesuatu yang sangat menghidupi mereka. Damai dengan Tuhan. Selesai konflik dengan Tuhan dan saya dan saudara damai dengan Allah adalah saat di mana kita harus dihidupi dengan daging dan darah Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dia pasti kembali lagi ke sorga. Setelah dia memberikan roti dan air anggur kepada Abraham yang menang perang, dia pasti hilang. Dia masuk kembali. Karena kalimat ini loh saudara, kenapa saya berani bilang begitu? Karena ada tulisan kalimat, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Gak ada satu tempat di bumi yang najis dan fana ini yang bisa layak ditempati oleh imam Allah yang maha tinggi. Gak bisa. Jadi Melkisedek, surat Ibrani menulis tentang Melkisedek, tidak berayah, tidak beribu, dan tidak diketahui di mana dia tinggal. Misteri. Satu misteri yang besar. Ini pribadi yang misterius datang kepada Abraham. Coba. Apakah saudara merindukan pribadi Allah yang maha tinggi datang kepada saudara? Bisa. Berapa kali setahun? Saben hari bisa. Berapa kali sehari? Berapa kali kau mau? Kata Tuhan. Aku akan datang kepadamu. Hidup ini singkat. Kalau Anda dan saya tidak mempunyai satu hubungan sahabat dengan imam besar Allah yang maha tinggi, maka saya dan saudara, kita akan tertinggal dalam segala hal dalam hidup ini. Hidup ini hanya catatan dari kantor catatan sipil dinas kependudukan saja. Bahwa pernah ada seorang Timothy Roy Kartiko Budiman yang pernah hidup. Lahir di Surabaya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan tinggal pindah ke Magelang mulai dari tanggal 17, tanggal 20 Mei 1973, 52 tahun lebih menjadi penduduk Magelang. Cuma catatan sipil saja. Gak ada catatan istimewa dari hidup saya. Besok kalau saya mati dicatat. Cuma itu aja catatan tentang saya. Di sorga gak ada catatan sama sekali. Tidak ada sesuatu yang baik yang membekas di hati Allah tentang Timothy Roy Kartiko Budiman yang pernah hidup. Gak ada. Itu sebab sahabat dengan Tuhan mampu menghasilkan turunnya Tuhan masuk dalam hidup saudara. Dan dia membawa roti dan anggur. Hebat sekali.
institusi perjamuan kudus itu baru pada Keluaran 12. Kejadian 14 sudah ada yang melakukan, dan dia datang dari sorga khusus menemui satu orang. Perjamuan kudus yang paling kecil untuk satu orang saja. Saya membaca ini, saya menangis kepada Tuhan. Dan saya ingin supaya Tuhan selalu menyamakan identitas genetika saya yang mungkin begitu banyak dengan keduniawian, dosa, dan segala macam bisikan iblis. Saya selalu minta supaya dia selalu menyatu dengan saya. Maka itu jangan heran kalau saya mengadakan perjamuan kudus saben minggu. Para kekasih, saya ingin supaya semua saudara, roti dan anggur adalah sesuatu yang menjadi kehidupan saudara, kehidupan saya. Kita bersahabat dengan dia. Lalu apa yang terjadi? Setelah Melkisedek memberikan roti dan anggur, dan dia menyaksikan Abram makan itu roti. Setelah selesai, Melkisedek memberikan anggur dan diminum oleh Abram. Nah, setelah orang bersahabat di dalam perjamuan kudus, ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, Abram. Demikian sabda dari Melkisedek. Terpujilah Allah yang maha tinggi. Dia, Melkisedek, dari Allah yang maha tinggi. Dan dia berkata, terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Abram, kamu dibantu oleh Allah yang maha tinggi. Dan engkau sudah menang. Mendengar ini, Abram terkejut. Sebuah pesan yang tak terdengar, tetapi yang berderu, bergelora dalam batinnya, dalam hatinya, berkata, Abram, kembalikan persepuluhanmu kepada Imam Melkisedek. Dan tergopoh-gopoh dia berkata, Bapak Imam, aku minta izin sebentar. Dan dia lari kepada pasukannya. Dan dia berembuk dengan orang-orang kepercayaannya. Menghitung berapa harta yang dia miliki di tempatnya, di hutan Jati Mamre. Dia akan bertanya, onta berapa? Kita punya onta berapa? Tulis. Kita punya sapi berapa? Kita punya kerbau berapa? Kita punya kuda berapa? Kita punya keledai berapa? Kita punya domba dan kambing berapa? Tulis semua, aku mau tahu. Cepat. Aku sedang ditunggu. Semua orang heran, ada apa ini? Tapi dia minta ditulis semua dia punya harta. Entah dari mana. Karena kejadian persepuluhan baru ini pertama kali terjadi. Saudara, tema ataupun sesuatu subjek tentang persepuluhan ya baru kali ini. Tapi Abraham menerima itu dari Roh Kudus karena dia satu genetika dengan daging dan darah Allah. Beri tepuk tangan bagi dia. Hanya mereka yang satu genetika dengan daging dan darah Allah sangat luas hati. Aku berani mengembalikan apa menjadi milik Tuhan. Dan terkopoh-kopoh Abraham membawa apa yang dia miliki. Ada uang, ada seadanya hewan yang dia bawa. Dan dia memberikan kepada Imam Melkisedek. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi Imam Melkisedek akan hilang dan masuk kembali ke sorga. Tapi no problem. Aku harus mempunyai seseorang untuk menerima persembahan persepuluhanku. Coba.
Dan ini dicatat di kitab Kejadian, saudara. Tobat saya, kok bisa? Benar tobat saya. Gak masuk pikiran saya. Lalu Abram, masih Abram yang kuno loh. Abram yang modern sudah dirubah namanya menjadi Abraham. Jadi ini Abraham yang masih asli nama dari orang tua dia. Maka Abram memberikan kepadanya, kepada siapa? Melkisedek, apa? 1/10 dari semuanya. Saya yakin, kalau Abram merasa yang dia bisa memberikan sekarang karena keadaan darurat, ya, dia tidak membawa semua hartanya, itu kurang, tapi dia sudah memberikan lebih dulu kepada Melkisedek. Pasti dia berjanji, Bapak, aku akan kembali lagi ke sini, tunggu aku. Aku akan memberikan semua yang aku belum mampu bawa sekarang. 1/10 dari apa yang aku punya. Aku akan persembahkan kepadamu. Itu Ibrani 7 ayat 1-10. Memang di dunia ini harus ada seseorang yang menerima persepuluhanmu. Tetapi ketika engkau memberikan kepada dia, Allah mencatat dan menerimanya. Heran. Saudara, karena ini institusi ilahi. Jadi sesuatu yang serba gak masuk akal terjadi ketika seseorang mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Saya teguhkan, saudara, kalau engkau merasa seorang pejuang dan tidak mau kalah, maka engkau harus mengembalikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa engkau seorang pebisnis dan engkau tidak mau kalah saingan, dan engkau tidak ingin usahamu itu dicaplok orang pada tahun kapanpun, maka engkau perlu dan wajib mengembalikan persepuluhanmu kepada Imam yang Maha Tinggi. Semua angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepada Bapa. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa. Sekali lagi, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Beri tepuk tangan bagi dia. Angkat 2 tangan sekali lagi, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebab itu saudara, pulanglah. Terimalah damai, sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah yang Maha Esa dan Maha Tunggal adanya, memberkati rumah tangga dan mata pencaharian saudara, studi kuliah segala usia, perjalanan saudara dalam kota, luar kota, kemanapun saudara berangkat, tiba di rumah dengan tidak kurang apapun malam ini. Korban kolektor saudara dihargai, teristimewa. Segala pengembalian persepuluhan saudara diberkati luar biasa, diberkati luar biasa. Sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18-20, sesuai dengan Maliaki 3 ayat 8 dan 10, dan sesuai Ibrani 7 ayat 1-10. Dikembalikan pada saudara luar biasa, dan hidup saudara ada di dalam genetika daging dan darah Yesus. Diberkatilah engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya diberkati mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia.